Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis teks eksposisi. Kira-kira apa saja ya jenis-jenis teks eksposisi? Baiklah, jenis-jenis teks eksposisi yang pertama, eksposisi definisi. Sesuai dengan namanya, eksposisi definisi berarti paragraf eksposisi yang memaparkan definisi atau pengertian dari suatu topik. Jadi, salah satu ciri yang paling menonjol dari eksposisi ini adalah adanya kalimat definisi di awal paragraf. Misalnya, coba kita lihat contoh. Temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Di kalimat pertama sangat jelas ya adanya kata definisi berupa adalah. Berarti paragraf ini termasuk eksposisi definisi. Kemudian yang kedua ada eksposisi proses. Eksposisi ini memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Contohnya silahkan lihat, membuat tiruan pelangi pada dasarnya tidak sulit. Cukup menggunakan air dan penyemprot air yang bisa mengeluarkan air dengan ukuran seperti tetes hujan pada saat gerimis. Nah, untuk proses itu ada langkah-langkahnya sampai terjadinya seperti pelangi. Jadi teks tersebut berisi langkah-langkah untuk membuat tiruan pelangi. Kemudian jenis yang ketiga yaitu eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini memberikan deskripsi sederhana tentang sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan atau memiliki sifat yang sama. Contohnya seperti pada gambar, ilmu pengetahuan bisa memberikan kita manfaat yang baik, tetapi juga dapat memberikan efek negatif, seperti sebuah pisau. Jika kita menggunakan pisau untuk hal-hal baik, pisau itu akan membawa manfaat baik untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita menggunakan pisau tersebut untuk kejahatan, maka pisau itu bisa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, dalam teks ini ilmu pengetahuan diilustrasikan atau digambarkan seperti pisau. Kemudian, jenis teks eksposisi yang keempat adalah eksposisi pertentangan. Eksposisi ini menyajikan ulasan yang berisi pertentangan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Contohnya, terdapat keunikan yang sangat menarik dari planet Merkurius. Lama rotasi dan revolusi planet ini berbanding terbalik. Untuk berevolusi mengitari matahari, Merkurius membutuhkan waktu selama 88 hari. Sebaliknya, untuk berputar pada porosnya, 59 hari adalah waktu yang dibutuhkan oleh planet Merkurius. Perbedaannya sangat mencolok dengan bumi yang hanya membutuhkan waktu 1 hari. Jadi, rotasi bumi hanya 1 hari, sedangkan rotasi Merkurius membutuhkan waktu 59 hari. Selanjutnya, jenis teks eksposisi yang kelima adalah eksposisi perbandingan. Eksposisi ini tentu membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Contohnya seperti teks di bawah ini. Pemerintah telah menyediakan listrik dengan tarif murah, setiap orang dapat menjadi pelanggan listrik dengan tidak banyak mengeluarkan biaya. Sementara itu, Petromax memerlukan perawatan yang lebih cermat dan banyak menggunakan bahan bakar bila dibandingkan dengan sebuah tenaga pembangkit listrik. Jadi, di dalam teks ini membandingkan antara kelebihan maupun kelemahan antara pembangkit listrik dengan Petromax. Yang keenam, eksposisi klasifikasi. Sesuai namanya, klasifikasi berarti mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Contoh, mengacu dari sifatnya, sampah bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah untuk membusuk, seperti kertas, plastik pembungkus makanan, dan botol.
Kemudian, sampah organik adalah sampah yang sangat mudah membusuk, seperti sayuran, sisa makanan, daun, dan lain-lain. Jadi, menggolongkan, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan sesuatu ke dalam golongan tertentu itu eksposisi klasifikasi. Selanjutnya, jenis teks eksposisi yang ketujuh adalah eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Aktual berarti yang masih hangat dibicarakan oleh khalayak ramai, sedangkan faktual yaitu berupa fakta. Contohnya, pemerintah daerah dan orang tua perlu berpikir matang untuk memberi izin sekolah tatap muka pada anak berkebutuhan khusus. Sekolah luar biasa atau SLB rentan menjadi klaster baru karena proses pembelajaran banyak menuntut sentuhan fisik. Nah, ini menunjukkan bentuk teks eksposisi berita. Jenis teks eksposisi yang kedelapan yaitu eksposisi analisis. Eksposisi analisis ini berisi pengamatan yang mendalam pada suatu hal. Contohnya, sejak lahir, bayi sudah memiliki bakat yang tersembunyi dalam diri mereka. Bakat selanjutnya harus dikembangkan oleh anak dengan bantuan orang lain, baik itu orang tua, guru, atau teman. Jika anak dipaksa untuk mengembangkan sesuatu di luar bakat latinnya, maka bakat anak akan semakin terkubur dan anak tidak akan dapat berkembang dengan baik. Untuk alasan ini, mengembangkan keterampilan anak-anak sesuai dengan bakat terbaik mereka adalah sesuatu yang sedang dilakukan oleh semua pihak, terutama orang tua dan guru, sehingga anak-anak dapat tumbuh sesuai dengan bakat terbaik anak-anak. Jadi, lebih ke pengamatan yang mendalam sesuai dengan teori. Baiklah, sekian materi untuk jenis-jenis teks eksposisi. Alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.